Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradat taubah wa harramal israr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul athar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh saffatul akhyar amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan curahan nikmatnya kepada kita semua, yakni berupa nikmat sehat wal afiat tanpa cacat. Iman dan Islam masih tetap melekat, selamat dari godaan setan-setan yang terlaknat. Salawat bertangkaikan salam, berdaunkan syafaat, berbuahkan manfaat. Mari kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Presiden sedunia anti korupsi, suami teradil terhadap istri, orang yang paling merendah di hadapan ilahi, seorang manusia yang belum pernah pergi ke Indonesia, tapi beliaulah yang paling utama. Seorang manusia yang belum pernah pergi ke Madura, tapi beliaulah yang paling mulia. Seorang manusia yang belum pernah pergi ke Bangkalan, tapi beliaulah yang paling didambakan, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Peran Santri dalam Peradaban Bangsa dan Negara. Hadirin yang berbahagia, santri merupakan salah satu pilar penting berdirinya bangsa ini. Salah satu pilar penting untuk menegakkan keadilan di negara ini dan merupakan salah satu aset berharga bagi agama kita, yakni agama Islam. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, banyak pemuda yang tidak berlabelkan sebagai santri dan juga mereka merupakan generasi penerus bangsa yang tidak sadar diri bahwa mereka sangat penting dalam membangun Indonesia ke depannya. Kebanyakan mereka menghabiskan waktunya untuk merusak diri mereka. Banyak dari mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk berpoya-poya. Dan banyak dari mereka yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup di era globalisasi zaman sekarang memanglah sulit. Tidak bisa kita pungkiri lagi, saudaraku, bahwa nepotisme telah mengalihkan pemikiran kita pada perang-perang pemikiran. Ada perang dari segi arsi materi, ada pula perang yang berupa cuci otak massal. Contoh saja, narkoba, seks, judi, dan dunia hibur malam lainnya. Dan yang lebih miris lagi, para nepotisme berhasil mempengaruhi pemikiran pemimpin-pemimpin negara kita agar lebih cinta terhadap dunia. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada mementingkan orang lain. Hal ini berdampak kepada negara kita, yakni Indonesia. Bagaimana tidak, penindasan terjadi di mana-mana. Belum lagi penipuan, perampokan, penganiayaan, pelecehan seksual, tawuran, kemaksiatan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan mental, minum-minuman keras, bahkan acap kali menjadi radikal terorisme. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Inilah peran penting santri sekarang. Di saat para pemuda yang tidak berlabelkan sebagai santri, mereka lebih sibuk untuk merusak diri daripada mempersiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Kalau bukan santri, siapa lagi? Anak Malaysia? Tidak mungkin. Anak Jepang? Apalagi no way. Selayaknya santri tidak lagi tenggelam dalam gemilangnya kemaksiatan ataupun buta dengan nikmatnya dunia malam saat liburan.
Kini sudah saatnya kita beralih kepada tuntunan agama demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran moral. Karena santri dididik dengan akidah yang benar, dan juga pesantren tempat mereka dididik merupakan benteng yang tangguh dan kuat dari segala macam pemikiran yang radikal. Kalaupun santri kita masih kecil, kalau mereka dididik dengan akidah yang benar dan pemikiran yang maju, tidak mustahil santri-santri kita menjadikan Indonesia ke depannya menjadi negara yang diceritakan di dalam Al-Quran, yakni negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang tentram, damai dan sejahtera. Maka dari itu, mari yuk kita berperan pada kemaslahatan umat Indonesia. Jadilah santri yang kuat, pintar, cerdas, bersahaja. Santri yang mampu menggenggam dunia di telapak tangannya dan menanamkan akhirat di hatinya. Oleh karena itu, peran santri di era globalisasi saat ini adalah santri harus selalu tampil di depan. Santri harus jadi pelopor bukan pengekor, menjadi kepala dalam kebaikan bukan menjadi ekor dalam keburukan. Karena bangsa dan negara tidak hanya butuh orang-orang yang pinter, tapi pinter yang benar, yang berjiwa madani dan berakhlakkan Qur'ani. Dan juga agar hari santri ini tidak hanya dijadikan sebagai tradisi, tapi dijadikan sebagai tambuk bagi para santri agar mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang disegani dan membawa negara kita Indonesia menjadi negara yang bernuansa Islami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.